Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 14 ayat 1-12 yang difokuskan pada ayat 3, 4, 10, dan 12 yang berbunyi demikian. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tema renungan kita kali ini adalah menyikapi perbedaan pemahaman dan kedewasaan iman dalam jemaat dengan pemahaman dan sikap yang bijak seturut firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Roma terdiri dari kelompok Kristen non-Yahudi dan Kristen berlatar belakang Yahudi. Ketika mereka menjadi Kristen, masing-masing mereka memiliki cara pandang yang berbeda terkait hal-hal seperti makanan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh orang Kristen, maupun tentang hari-hari khusus yang dikhususkan bagi Tuhan. Tidak saja itu, ada pula sekelompok orang Kristen yang dinilai memiliki pemahaman iman yang bertumbuh dan dewasa, serta kelompok lain yang masih lemah dalam hal imannya. Perbedaan-perbedaan cara pandang yang didasarkan pada kedalaman dan kedewasaan anggota jemaat yang berbeda ini kemudian disikapi dengan cara yang salah, di mana mereka yang kuat atau dewasa dalam pemahaman iman dengan segera dan terburu-buru menghakimi pemahaman serta sikap dan praktik hidup sesama saudara seiman dan sejemaat yang memiliki pemahaman bahwa masih ada makanan jasmani yang tidak boleh dimakan seorang Kristen maupun adanya hari tertentu yang dengan khusus diberikan bagi Allah dalam bentuk peribadatan mereka. Sikap yang buru-buru menghakimi ini didasarkan pada kecenderungan diri yang merasa paling rohani di antara jemaat yang ada serta merasa punya kapasitas dan hak untuk menghakimi sesama jemaat lainnya yang tidak hidup dalam pemahaman yang sama. Tentu semua ini berakar dari natur manusia yang berdosa. Sekalipun telah mengalami kasih karunia Allah, manusia tidak luput dari kecenderungan dosa yang dapat menguasai pikirannya. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dalam jemaat di Roma. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan dan menegur mereka yang kuat atau dewasa dalam hal rohani, yang menghakimi sesama menurut cara pandang dan standar penilaian pribadi atas hal-hal sepele, seperti hal makanan yang haram dan halal menurut aturan-aturan dalam Taurat maupun tentang hari-hari khusus. Agar kita terhindar dari sikap yang salah, yaitu terburu-buru menghina dan menghakimi sesama jemaat Kristus yang berbeda dalam pemahaman serta kedewasaan iman di tengah jemaat yang ada pada masa kini juga, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip penting yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus melalui bagian ini. Sebagai berikut. Yang pertama, menerima tanpa mempercakapkan pendapat yang berbeda. Maksudnya, tidak mempersoalkannya secara terburu-buru, hanya untuk menunjukkan keunggulan pemahaman yang kita miliki. Yang kedua, mengingatkan diri kita bahwa Allah telah menerima orang itu, yang berbeda pendapat tentang hal makanan yang boleh dan tidak, serta hari-hari yang dikhususkan bagi Tuhan, maupun mereka lain yang berbeda pandangan atau berada pada pemahaman yang tidak sedewasa kita. Jika Allah saja menerima orang itu berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, siapakah kita yang mempersoalkannya dan menganggapnya tidak layak karena lebih rendah level pemahaman dan praktik imannya? Yang ketiga, menyadari bahwa siapapun orang percaya dan bagaimanapun level keimanannya, orang itu milik Tuhan atau hamba Tuhan, dan karenanya hanya Tuhan yang berhak menghakiminya. Bahkan Tuhan sendiri juga yang berdaulat dalam kehendaknya yang sepenuhnya bebas, suci, adil, benar, dan kasih itu, yang akan menjaga orang itu berdiri teguh dalam imannya, atau dengan kata lain, bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. 4.
Setiap orang percaya harus memiliki keyakinan pribadi yang teguh akan imannya, serta praktik imannya yang dihidupinya seturut ajaran yang sehat, yang mana semua itu untuk Tuhan dan sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Kelima, ingatlah bahwa pada akhirnya nanti, semua orang baik Kristen yang merasa dirinya dewasa dalam pemahaman dan praktik hidup sebagai orang beriman, maupun yang dinilai lemah serta semua orang yang tidak percaya akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Allah menurut standarnya yang sempurna. Dan perlu diingat, hanya berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita kemudian dibenarkannya. Ini adalah wujud pertanggungjawaban yang harus setiap kita berikan kepada Tuhan pada saat itu terjadi. Saudaraku, di akhir renungan kita hari ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan berikut. Masih adakah kecenderungan kita, baik secara pribadi maupun kelompok, untuk mempersoalkan pemahaman iman serta praktik iman sesama tubuh Kristus yang kita nilai salah dengan sikap yang menghina dan terburu-buru menghakimi, seakan kita berhak melakukannya karena berada pada level yang lebih tinggi? Hati-hatilah, sebab sikap yang terburu-buru menghina dan menghakimi kemudian dapat menjadi alat yang digunakan iblis untuk melahirkan perpecahan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada.